أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seringkali kita tidak tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu tujuan dari sebuah misi, tujuan dari sebuah proyek, tujuan dari sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah tetapkan kita sakit, apa tujuannya? Itu kita nggak tahu. Ketika Allah berikan ketetapan bahwa toko kita harus tutup, usaha kita harus gulung tikar sekarang, kita nggak tahu apa tujuannya. Pada saat la qadarallah kita jatuh sakit di hari-hari ini, yang buat kita drop, kita nggak tahu tujuannya. Lalu ketika kita tidak tahu tujuannya, rentan justru kita melakukan langkah, sikap, dan perjuangan yang cenderung menjauh dari arah tujuan. Bukan mendekat ke tujuan tersebut, apalagi memenuhi dan merealisasikan tujuan itu. Padahal kalau kita tahu dan kita bisa realisasikan tujuan itu, insya Allah semua berakhir dengan baik. Karena begitu kaidah kehidupan, begitu sesuatu sampai di tujuannya, sudah tiba, maka pedal gas tidak akan diinjak dan kendaraan pun akan berhenti. Dan sebaliknya, selama belum sampai ke tujuan, maka pedal gas itu akan terus diinjak dan kendaraan itu tidak mau berhenti. Kita harus tahu apa tujuan ini semua. Karena Allah nggak mungkin iseng-iseng. Ini makhluk ada penciptanya. Sambil tentu saja para pakar berusaha mencari vaksin atau obatnya. Lalu kita melakukan tindakan preventif. Dan nanti kita akan jelaskan, ini tidak ada kontradiksi. Tapi bingkai besarnya harus kita jawab. Kenapa Allah ciptakan kondisi seperti ini? Apa yang Allah inginkan? Saudaraku yang Allah muliakan, saudaraku yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 21, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dan kami pastikan, kami akan tetapkan mereka merasakan musibah, wabah, sakit, kefakiran. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Muqatil mengatakan ayat ini juga berkenaan dengan kondisi orang-orang beriman ketika di Mekah, ketika mengalami kelaparan selama 7 tahun. Al-ju' sab'a sinin, 7 tahun jamaah, susah makan. Kita belum ada apa-apanya, kita baru 2 minggu.
Bahkan sebagian kita masalahnya bukan susah makan, masalahnya bosen. Dan semua film sudah dia lahap, bosen dia mau ngapain. Orang-orang terdahulu 7 tahun gak bisa makan atau susah makan. Ayat ini berbicara tentang musibah-musibah dunia, dan salah satunya wabah atau pandemi. Lalu Allah tenangkan kita dan jelaskan hakikatnya, dunal adzabil akbar. Dan musibah, kondisi yang kalian alami itu, dan ini sebuah kepastian. Allah katakan walanudhiqannahum, ada lam taukid, ada nun taukid juga. Artinya kami pastikan akan ada fase itu dalam kehidupan kalian. Tapi Allah memberikan sebuah informasi yang menenangkan kita. Dunal adzabil akbar. Stadium musibah ini itu jauh di bawah azab di hari kiamat nanti. Allah bilang ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa jika dibandingkan dengan siksa api neraka. Ini nggak ada apa-apa dengan kengerian di padang mahsyar. Lalu apa kalimat terakhir dari ayat ini, hadirin? Allah jelaskan tujuannya. Kenapa sih kita harus melewati fase ini? Kenapa harus ada pandemi? Kenapa harus menghadapi COVID-19 di hari-hari ini misalnya? Atau musibah-musibah yang lain? Kenapa aku udah jaga kebersihan, pola hidup sehat, tapi ternyata hasilnya positif? Kenapa saya sudah pakai APD pada saat menangani pasien, ternyata ketika swab hasilnya positif? Kenapa orang tua saya kena dan ayah saya kena, ibu saya kena? Kenapa pasangan yang saya cintai kena? Padahal orangnya baik banget. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ini tujuannya, hadirin. Ini tujuannya, saudaraku yang semoga Allah muliakan, agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini semua agar kita kembali kepada Allah. Baik yang ujiannya social distancing atau harus berada di rumah, ujiannya jatuh sakit, dan semoga Allah sembuhkan, ujiannya usaha turun, penghasilan jungkir balik, dan terjun bebas, kehilangan 80%, 90%, bahkan ada yang 100%. Bahkan ada yang bingung, 2 hari lagi saya makan apa? Ada yang kepala rumah tangganya kena lockdown dan harus dievaluasi 14 hari. Sedangkan yang didapatkan selama ini nafkahnya upah harian. Saudaraku yang Allah muliakan, dan semoga seluruh kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan itu semua la'allahum yarji'un. Ini yang menciptakan COVID-19 yang berfirman, A1 kalau bahasa kita sekarang. Ini valid. Betapa banyak gadget kita itu dipenuhi dengan berita yang kita nggak bisa cross check. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Ternyata nggak benar. Ternyata hoax. Padahal 3 hari ini kita sudah terapkan. Tapi kenapa informasi dari pencipta COVID-19 kita lupakan, jamaah? Ini penciptanya, ini yang ngatur, ini yang men-set, Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita lupakan? Kenapa kita dengarkan semua informasi, kita jalankan nasihat teman kita, padahal dia pun juga bukan dokter spesialis paru, cuman karena
temennya, sahabatnya punya sahabat, sahabatnya punya sahabat lagi, sahabatnya punya sahabat, dia spesialis paru. Kalau kita nggak tahu validitasnya, itu kita, sebagian kita itu mengamalkan. Saya tidak ingin mengatakan itu benar apa salah, tapi saya ingin mengatakan kalau itu bisa kita terapkan, kita bisa share. Setelah kita share, hari berikutnya kita dijapri sama salah satu anggota grup tersebut, mohon maaf yang Anda sampaikan tadi malam itu hoax. Oh gitu ya? Iya. Hadirin, As-Sajdah 21 tidak ada hoax sama sekali. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini hari-hari kembali kepada Rabbul Alamin. Dan bukan hanya satu ayat Allah bicarakan tentang hal ini. Allah jelaskan tujuan-tujuan ini di banyak ayat. Coba kita buka surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan dan di lautan. Itu karena apa? Itu karena sebagian perbuatan tangan-tangan manusia. Lalu Allah takdirkan itu terjadi agar mereka merasakan hasil dari ulah perbuatan tangan mereka. Lalu apa tujuan akhirnya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini saatnya kita kembali kepada Allah. Selama ini kita mungkin lebih fokus kepada makhluk, lebih fokus ke urusan dunia, dan dunia. Dunia selama proporsional bagus, hadirin. Selama kita niatkan sebagai sarana kepada akhirat, nggak ada masalah. Tapi coba kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita selama ini proporsional? Coba kita jujur pada diri sendiri. Oke, kita sholat. Emang sholat kita khusyuk? Oke, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita paham maknanya ihdinas siratal mustaqim? Dan ketika kita baca itu, setiap sholat kita benar-benar ngemis untuk mendapatkan jalan yang lurus tersebut. Mungkin kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apakah benar di setiap langkah kita minta pertolongan Allah, kita minta pertolongan Allah, kita minta pertolongan Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Agar yang gak sholat, agar yang gak pernah zikir, agar orang yang gak pernah baca atau sering lupa zikir pagi petang, dia akan jaga itu zikir pagi petang. Agar orang yang selama ini main keluar aja, itu membaca, dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, lalu dia baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah nggak takdirkan ini, kita meremehkan. Saya tidak mengatakan semua, tentu saja ada banyak di antara kita yang benar-benar bisa menghayati. Tapi apakah semua kita? Agar kita kembali membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku nggak tersesat dan aku disesatkan orang. Aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan orang. Aku tidak menzolimi dan aku tidak dizolimi orang. Dan aku tidak bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Ini momen yang jelek banget ketika kita baca an adlima au udlam, ketika kita harus keluar rumah di hari-hari ini karena ada urusan yang sangat penting. Lalu kita tahu bahwa virus itu bisa ada di mana aja dan bisa hinggap di benda mana aja.
Oke, Anda masuk lift sendirian, tapi Anda bisa jamin bahwa yang menggunakan lift itu sebelum Anda itu negatif, nggak terjangkit apa-apa. Kalau sebelum kita terjangkit, lalu ada di tangannya, lalu dipencet tombol, lalu setelah itu kosong, aman. Oke, kita pencet tombol. Habis itu kita lupa, kita lap muka kita. Coba tanyakan kepada para ahli paru atau pakarnya di bidang itu. Ini virus nggak kelihatan, hadirin. Dan cepatnya luar biasa penyebaran. Maka pada saat Allah takdirkan ini, itu kita bacaan adlima au udlamnya tuh beda. Ya Allah, lindungi aku, jangan sampai aku zolimin orang. Kita langsung bisa meresapi, hati kita bisa langsung mengarah, ya Allah jangan sampai aku jadi carrier. Oke, aku nggak apa-apa nih, jangan sampai aku nularin orang, akhirnya aku zolimin dia. Akunya sehat karena imunitas bagus Allah jaga, dianya punya penyakit serius yang kita tularin itu punya autoimun misalnya, punya kanker, atau punya AIDS, punya asma, punya TB kronis. Kitanya ketawa, kita senang, dia meninggal, hadirin. Maka ketika kita mengatakan an adillah, oh itu dalam, atau an adlima, jangan sampai aku zolimin, au udlam, atau aku dizolimin, kita ditularin padahal kita nggak tahu apa-apa. La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momentumnya kembali kepada Rabbul Alamin. Gak berhenti di situ. Coba kita buka surat Al-An'am ayat 42. Al-An'am surat ayat fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42, kami akan berikan al-ba'sa wa dharra. Kami akan berikan al-ba'sa wa dharra. Kesulitan, musibah. Fungsinya untuk apa, hadirin sekalian? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tafsir at-tadarru? Apa makna tadarru? Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari. Dan sekilas info, tafsir At-Tabari adalah tafsir terbaik di dunia, walaupun untuk kalangan advance, bukan untuk orang awam. Dijelaskan apa arti tadarru. Wa yukhlisuna li al-ibadah. Kita kasih musibah, kita kasih pandemi seperti ini, itu ada tujuan, kata Allah. Tujuannya untuk tadarru, bukan iseng-iseng, agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah. Itu tujuan, agar mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat. Apa maksud rububiyah, hadirin sekalian? Bahwa isunya tidak berhenti sampai COVID-19, tapi makhluk ini punya pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang ngatur. Allah yang ngatur sampai kapan dan kapan selesainya. Itu tujuannya, agar kita tahu, agar kita ketika membahas isu ini bukan berhenti sampai COVID-nya. Walaupun membahas COVID-19 untuk mencari obatnya sudah difatwakan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Sa'ad Syatri, itu taqarruban, itu dapat pahala mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tujuan besarnya nggak boleh berhenti sampai di sana. Yukhlisuna li al-ibadah, karena tujuan besarnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar narasinya lebih besar dari itu, bahwa makhluk mungil ini punya pencipta. Dia memang nggak kelihatan. Kita nggak. Kenapa Korea Selatan itu melakukan tes secara masif? Karena ini nggak kelihatan kan, hadir. Dan itu yang dicoba dilakukan oleh kita, nggak kelihatan. Kenapa kita diminta dan dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang keramaian? Karena nggak kelihatan. Gimana menghadapi musuh yang nggak kelihatan? Itu yang dikatakan para dokter-dokter kita, para pejuang-pejuang medis, dan semoga Allah jaga keikhlasan mereka, dan mereka tawakal kepada Allah, dan mereka dapat pahala besar. Apa kata mereka? Para dokter-dokter kita yang luar biasa itu, hadirin. Kita ini perang, tapi musuhnya nggak kelihatan. Makanya sebagian dokter kena ketika menghadapi pasien yang dipikir penyakit apa, ternyata COVID. Dan mereka nggak siap dengan APD. Atau kalaupun pakai APD nggak komplit. Kan itu yang terjadi. Tapi orang-orang beriman harus melanjutkan isunya. Oke, virus ini nggak kelihatan. Kita nggak tahu di mana keberadaannya. Tapi bukankah virus ini punya pencipta? Dan penciptanya mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan ijabah doa-doa dari hambaku jika mereka minta kepadaku. Falyastajibu li. Maka minta dong. Maka sambut dong seruanku. Wal yu'minu bi, beriman dong kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Makhluk ini nggak kelihatan, hadirin. Posisinya kita bingung. Tapi penciptanya kasih info. Penciptanya bisa dituju. Kalaupun makhluknya nggak bisa dituju, dan itu memang karakter yang sengaja dibuat oleh penciptanya, agar kita tidak mengisi hati kita 100% dengan kebingungan, penciptanya bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi siapa yang kembali kepadanya? Siapa yang sujud? Siapa yang taqarrub kepada Allah? Jelas ada, tapi kita butuh sebanyak mungkin orang yang menuju dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita satu saudara. Kita nggak ingin saudara-saudara kita ketika dapat ujian dari Allah, dia salah menetapkan tujuan. Tujuannya la'allahum yatadarra'un. Maka seketika kita benar-benar meyakini atau mengkorelasikan kejadian ini dengan tauhid rububiyah kita, bahwa ini adalah apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah perbuat kepada kita. Dan ini berkaitan dengan nama-nama Allah, Al-Khaliq, yang maha menciptakan semuanya, Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan yang berkuasa Dia Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membuat kita hanya beribadah kepadanya. Lalu Al-Imam Tabari melanjutkan, wa yufriduna ragbatahum ilayya duna ghairi. Tujuan ini semua, kata Al-Imam At-Tabari, menjelaskan makna tadarru', agar manusia itu mengangkat harapan-harapannya hanya kepadaku dan bukan kepada makhlukku, agar pada saat kita tervonis positif, hadirin, kita minta kesembuhan kepada Allah Jalla wa'ala, bukan meminta kesembuhan kepada dokter dan ahli medis, walaupun mereka pahlawan kita. Tapi tugas mereka mengobati, bukan menyembuhkan. Bukankah Nabi Ibrahim mengatakan, dan ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan?
Agar ketika toko kita tutup misalnya, la qadarullah, semoga ini nggak terjadi, tapi kalau Allah takdirkan usaha kita down, omset kita terjun bebas, ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang udah tutup. Banyak kios di Tanah Abang tutup, retail berantakan hadirin. Dan semoga Allah berikan rezeki kepada saudara-saudara kita. Tapi tujuannya apa? Agar ketika usaha satu-satunya kita tutup atau kita dirumahkan, kita angkat harapan kita kepada Rabbul Alamin. Dengan tetap berjuang tentu saja. Dengan tetap melakukan tindakan preventif. Dengan tetap melakukan social distancing, physical distancing, atau mengisolasi diri dan lain sebagainya. Wabitadzallul minhum ilayya bitta'ah, dan agar mereka menghinakan diri mereka kepadaku dengan mengerjakan ketaatan kepadaku. Agar ibadah kita pada hari ini lebih banyak daripada ibadah-ibadah kita di waktu normal. Bukan nontonnya dibanyakin jemaah, bukan itu poinnya. Itu berarti salah menetapkan tujuan. Bukan justru liburan, bukan justru keluar-keluar, agar mereka menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Makanya Al-Imam Masruq, seorang ulama besar, Al-Imam Masruq, sekilas info, itu murid kesayangannya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Ini salah satu murid kesayangannya. Begitu terjadi wabah, beliau menjalani hari-hari wabah. Apa kata Al-Imam Masruq? Kata beliau, ayyamut tasyaghul. Ini hari-hari yang berat, hari-hari yang menyibukkan. Banyak manusia blank di hari-hari ini. Fa uhibbu an akhluwa lil ibadah. Maka aku lebih memilih dan ingin sekali lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Fatanaha fayakhlu bil ibadah. Maka beliau lebih banyak menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk manusia, kecuali hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang penting. Adapun hanya sekedar bicara, ngobrol, ketawa, segala macam, beliau tanaha, beliau menjauh. Fayakhlu lil ibadah. Lalu beliau fokus berkholwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai istri Al-Imam Masruq itu kasih testimoni, hadirin sekalian dan saudara-saudaraku. Kata istrinya, farubbama jalastu khalfahu abki mimma arahu yasna'u bi nafsihi wa kana yusalli hatta tawarrama qadamah. Itu kata istrinya, aku itu sampai nggak tega sama suamiku ini. Kalau aku duduk di belakang beliau pada saat beliau ibadah. Jadi saat Imam Masruq sholat, istrinya di belakang. Dan istrinya nangis ngeliatin suaminya. Karena ibadahnya kuatnya luar biasa di hari-hari ini. Itu kata istrinya, suamiku di hari-hari wabah, di Ta'un itu kalau sholat sampai kaki beliau bengkak. Kaki beliau bengkak. Makanya wajar Ta'un diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bisa hadapi dengan benar, iman mereka nggak goyah. Mereka tetap istiqomah. Dan yang meninggal di antara mereka insya Allah syahid. Dan baik yang positif maupun negatif tidak menggoncang iman mereka. Karena mereka tahu apa tujuan dari diciptakannya ini. La'allahum yatadarra'un. Agar kalian beribadah. Agar kalian lebih memperbanyak. Bukan 100% digunakan hanya untuk sholat, tidak. Ada waktunya kita bantu orang. Ada waktunya kita kasih hal yang bermanfaat. Sharing ilmu. Agar yang lain bisa survive. Agar yang lain bisa bertahan. Kasih ide-ide segar. Tolong orang. Bantu. Keluarkan uang kita.
Tapi harus ada waktu untuk merendah kepada Rabbul Alamin, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari ini hadirin. Al-Imam Masruq alimnya luar biasa. Artinya secara matematika dosa kita jauh lebih banyak, mungkin ratusan ribuan kali lipat daripada beliau. Kenapa beliau seperti itu lalu kita seakan-akan tidak punya dosa sama sekali? Kita ketawa, hadirin, anggap saja kita negatif. Lalu pandemi ini berakhir. Apakah ketawa-ketawa kita itu menunjukkan bahwa kita akan selamat? Belum. Esensi dari hari ini semua tuh apa sih? Kalau kita selamat, semoga kita semangat, semoga kita selamat. Itu kan hanya berpindah dari kotak sebab kematian ke kotak sebab kematian yang lain. Memangnya kita akan hidup selama-lamanya? Yang paling ditakutkan dari pandemi ini apa? Adalah kematian kan. Lalu ketika semua berakhir, lalu kita selamat dari kematian? Enggak. Kita akan berakhir di kotak lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti menghadapi kematian. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, tujuan dari ini semua la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah, agar tadarru, mendekatkan diri kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم